Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Marifat Geger Kalong, Bandung. Judul yang kita angkat kali ini adalah agama itu harusnya diterangkan dengan nalar ilmiah dan nalar amaliyah. Agama adalah ilmu praktek ya. Karena Nabi sampaikan hanya jenis ilmu hakul yakin yang diterima Allah. Praktek dan membuktikan. Jadi ini bukan tentang cerita, bukan tentang pemahaman atau keyakinan dan kepercayaan, tapi harus bisa dibuktikan. Nah, sebelum dibuktikan, agar kita kebayang ya, dinalar, maka agama itu harus ilmiah. Mudah dimengerti, kebayang, gampang dipahami, masuk akal, dan cocok. Gimana kalau kita belajar ilmu yang nggak cocok, nggak masuk akal, kemudian nggak bisa dipraktekkan, nggak bisa dibuktikan? Itu sama halnya kita sedang berhadapan dengan ilmu ipin upin. Itu ilmu fiktif. Kenapa? Nggak bisa ditelusuri. Bapaknya ipin upin ini siapa? Sumbernya mana? Kan nggak tahu. Maka Ipin Upin itu hanya film fiksi cerita atau cerita fiksi. Tidak ilmiah dan tidak bisa ditelusuri amaliyahnya. Nah, sedangkan Nabi sampaikan ya, ilmu yang diterima Allah adalah ilmu yang hakul yakin. Berarti bukan ilmu yakin atau ainul yakin, tapi harus bisa dipraktekkan, dibuktikan, hakul yakin. Nah, praktek agama itu bukan sholat, ngaji, puasa, haji, zikiran, bukan itu. Hampir semua kan kira agama itu itunya, betul nggak? Bukan, itu jenis ritualnya, contohnya seperti itu. Makanya keliru ya, agama itu makrifat. Bukan tadi itu, bukan. Nah, kalau orang yang ngerjakan itu semua tapi nggak ada sambungan wasilahnya, mana bisa makrifat? Nah, adaptasi proses menuju makrifat itu kan manusia harus dibersihkan dulu, disucikan. Nah, kalau dalam proses di ilmu tasawuf itu namanya tahalli, tahalli, tajalli. Baru kenal Allah. Itu ada proses adaptasi dari dunia sampai ars, itu ada proses naik dimensi atau disebut mi'raj. Dan semua itu terjadi di akhirat ya, bukan di dunia ya. Sedangkan di dalam Quran Nabi sampaikan ya, perjalanan beliau prosesnya mulai baiat, mulai kemudian
menerangkan kubur, barzah, malakut, lahut dan sebagainya. Saya nggak paham apa istilah-istilahnya karena saya bukan penghafal. Sampai surga neraka, mi'raj dan sebagainya, itu adalah bagian dari proses. Jika itu dialami Nabi, harusnya kita pun membuktikan itu. Nah itu loh. Jadi prakteknya agama itu kita persis mengalami proses naik dimensinya seorang Nabi Muhammad sampai kenal Allah dan hadir di sisi Allah. Berarti logikanya wajib bisa masuk akhirat nggak? Wajib. Wajib menembus kubur. Wajib. Barzah. Wajib. Siratul mustaqim dan Wajib. sebagainya. Wajib bisa mi'raj. Wajib. Wajib. Itu yang harusnya kau alami, kau praktekkan, kau buktikan hakul yakin. Jadi bukan sholatnya itu, bukan. Sholatnya kan kau alami sendiri. Kan belum tentu benar. Oh, sholat nggak pernah mi'raj, nggak pernah khusyuk. Ditanya Tuhan yang kau sembah nggak kenal. Menyembah yang disembah nggak kenal terus sudah nggak masuk akal. Jadi makanya Nabi sampaikan tidak sah salat seseorang jika belum kenal yang disembahnya. Nah kembali lagi ya, membuktikan praktek agama itu adalah kita harus ketemu, bersaksi, kemudian membuktikan semua yang dialami Nabi di dalam proses keruhaniannya yang disampaikan di dalam mushaf Quran. Itu yang harus kita alami. Nabi mi'raj gak? Mi'raj. Berarti walaupun kau sholat itu gak dihitung sholatnya. Tapi apakah sholat bisa mi'raj? Nah itu. Jika Nabi cerita kubur, barzah dan sebagainya, apakah kau telah lewati kubur, barzah dan sebagainya? Tidak. Buru-buru kubur dan barzah. Masuk akhirat sering nggak ngerti caranya tuh ya. Berarti sama sekali bukan mempraktekkan loh ya. Di luar itu orang hanya tahu agama dikira pengetahuan. Dikira beragama itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ngaji, kemudian sedekah. Bukan. Itu bukan jenis ilmu hakul yakin. Itu kau masih mempraktekkan teori, tapi nggak tahu caranya. Akhirnya apa? Kau sholat nggak? Sholat, tapi gak nyambung alias lalai. Apa jawaban Allah tentang hal yang kayak gitu? Neraka well. Padahal sudah sholat loh ya. Ngaji. Sudah bagus ya ngaji? Bagus kata mereka. Tapi surat Al-Bayyinah ayat 6 diancam dengan jahanam. Loh. Karena apa? Mereka mempraktikkan teori tapi tidak dengan rukun syarat dan caranya. Nggak tahu cara prakteknya, dipraktekkan teori tadi, sesat. Makanya nggak ada proses naik dimensi, nggak ada. Sholat ya sholat, ngaji ya ngaji, tapi nggak ada proses mengenal Allah, nggak ada sama sekali. Nggak pernah bisa masuk akhirat. Dan halusinasinya makin tinggi ya. Itu bukan jenis ilmu hakul yakin, itu bukan agama ya. Kira-kira yang begitu bisa nggak ilmunya hakul yakin? Tidak. Diakui Allah nggak ilmunya tadi? Tidak. Sama sekali nggak. Nah, inilah bahayanya ya, di mana-mana orang nggak tahu cara praktek ibadah yang melewati jejak napak tilas Nabi, sehingga kita bisa membuktikan, mempraktekkan hakul yakin semua yang dialami Nabi di dalam kitab suci. Mengalami loh ya hakul yakin, bukan cuma cerita, bukan ya. Dan itu tentu harus lewat syarat rukun dan caranya. Karena agama telah rusak, maka saya ngomong ini nggak begitu diperhatikan orang, karena dianggap nggak masuk akal. Tapi tetap biasa nggak bisa ditangkap orang ya, karena apa? Ini ilmiah, kan itu.
Mereka itu lebih seneng yang cocok tapi nggak ilmiah, asalkan cocok sama sininya, cocok sama mereka, selera maksudnya. Sudah, aku nggak mau aneh-aneh, itu kan ajaran aneh. Aku mau yang simpel-simpel saja, yang umum-umum saja, betul nggak? Banyak orang bilang gitu nggak? Betul. Yang simpel-simpel saja, umum-umum saja, nggak mau yang aneh-aneh. Asal-asalan. Nah, seperti itu. Padahal nggak pernah membuktikan apa-apa, sama sekali. Inilah bahayanya. Jadi harusnya ya kita membaca mushaf Quran itu dengan nalar ilmiah dan nalar amaliyah. Demikian juga outputnya pengakuan Allah adalah saat kita amaliyah atau pembuktian praktek. Berarti orientasi kita harusnya yang praktek itu, pembuktian itu. Misalkan ya, yang dihitung sukses ada yang mencapai titik finish ya, dihitung sukses. Nah, kenapa orang kok hanya gak sampai finish? Itu gak dihitung sukses ya, betul ya? Ya, Karena apa yang dihitung Allah adalah hanya yang hakul yakin. Kenapa orang baru di ilmu yakin kok dikira selesai? Jauh ya. Di mana-mana hanya orang teori, di mana-mana adu teori. Ustadz, Kiai Gus Buya di mana adu teori. Nggak pernah yang bisa menerangkan cara prakteknya. Kalau bisa menerangkan cara praktek ya, makanya sangat miris ini ya. Agama sudah asing di akhir zaman, kan gitu kata Nabi. Islam akan hanya tinggal namanya saja. Isinya sudah nggak ada yang ngerti. Baru syahadat nggak ada yang ngerti, kan aneh. Tapi bicara sudah bahas makrifat tuh. Ada yang apa karim-karim itu ya. Saya nggak sebut nama, karim-karim. Kalau ngomong jelasin kok kemelinti dia. Ini mana ngerti dia. Kalau bagi orang lain, orang-orang bodoh, wow. Tapi bagi kita yang paham, wah, jijik aku lihat. Iya kan loh? Jijik gak ya? Dengan ceramah kayak gituan, walaupun dia kayaknya pegang papan tulis itu segala macam, kayak ilmiah banget tuh kan? Iya. Kan cerita. Iya. Kenapa dia tidak bisa menggaransi orang lain bisa mengalami apa yang dialami? Berarti kan cuma khayalan dia saja, tuh kan? Dia halusinasi khayalan tingkat tinggi, tapi nggak bisa dibuktikan orang lain. Kalau ilmu itu ilmiah, berarti bisa dibuktikan orang lain juga, karena ilmiah terukur, arahnya jelas, variabel parameter semuanya terukur jelas. Berarti bisa nggak dibuktikan oleh orang lain? Bisa. Tapi kalau ilmunya berdasarkan fenomena, khayalita, kemudian angan-angan, kalau dijawab, ya ini pencapaian yang saya alami. Tapi orang lain, bagaimana Pak Karim? Karim-kariman, kan saya bilang gitu ya. Saya bisa membuktikan itu. Wah, itu yang susah. Saya cerita saja, yang penting begitu. Berarti kayak ilmiah ya, itu kan? Ya. Karena apa? Kalau nggak bisa dibuktikan, berarti tidak sah di hadapan Allah, itu nggak? Karena tidak hakul Yakin. Cerita gampang. Tikus yang menjijikan loh bisa jadi lucu di Tom and Jerry, betul nggak? Iya. Mickey Mouse loh jadi lucu, betul nggak? Oleh Walt Disney, betul nggak? Padahal kamu aslinya sama tikus jijik apa enggak? Jijik. Betul nggak? Betul. Tapi kamu waktu kecil dulu seneng nggak sama Tom and Jerry sama Mickey Mouse? Senang. Loh, padahal jijik aslinya, betul nggak? Nah itu ya sekarang aneh ya. Ya begitulah. Nggak ada yang ngerti agama. Wong nggak tahu caranya masuk akhirat kok cerita agama. Karena apa? Mengenal Allah. Allah di mana? Di ars. Nggak bisa masuk akhirat. Padahal ars itu di mana? Di ujung akhirat. Kan aneh. Makanya hampir semua ulama itu kalau ngomong itu nggak ada ilmiah. Kelemahan di situ. Tapi mereka membawa dalil ayat. Ya bukan? Betul.
Hampir semua tuh dikit-dikit ayat, dikit-dikit kitab. Kenapa enggak membahas dengan ilmiah? Kalau ilmiah pasti cocok dengan dalil ayat Quran maupun hadis. Tapi kalau kau membaca dalil belum tentu bisa ilmiah. Karena apa? Nalarmu belum tentu gaduk, belum tentu sampai, betul kan? Betul. Sampai sekarang ya nggak ada yang menceritakan caranya mirat. Ya apa enggak? Betul. Caranya salat khusyuk, caranya mengingat Allah yang lain kami di sayun. Jangankan itu, baru syahadat saja nggak ada yang bisa nerangkan. Paling dasar ya, paling rendah. Rukun syarat Islam paling rendah yaitu tentang syahadat. Sudah nggak ada yang ngerti. Makanya ke atasnya bohong nggak mereka? Bohong. Kalau ngerti bisa jadi berarti ke atasnya bisa jadi nggak bohong. Kalian bawah sih nggak ngerti kok. Tapi kalau ceramah pinter, ceramah ngomong tok. Karim-kariman tadi pinter nggak kalau ceramah? Luar biasa. Luar biasa ya. Jelaskan wujud sebagai itu. Jelasin wujud bisa loh. Tapi ketika tanya, di manakah Allah yang wujud yang disaksikan dalam syahadat? Kok gak ngerti kan aneh? Loh banyak dia menjelaskan makrifat itu lah. Iya. Nah, menjelaskan wujudnya Allah banyak dia video-videonya. Tapi ketika ditanya, di manakah wujud Allah yang kita saksikan dalam syahadat? Kok gak ngerti kan aneh? Ya, dia bisa menerang wujudnya Allah ya. Wujudnya Muhammad dia tahu kan? Di ceramahnya banyak ya. Tapi ketika dipraktekkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang mana wujudnya Allah yang kau saksikan? Yang mana wujudnya Nabi Muhammad yang kau saksikan? Kok gak ngerti kan aneh? Berarti prank. Nah, coba ya. Di sini ada jeruk, ya. Ada apa ini? Kelengkeng. Ada anggur, ada pisang. Dia cerita tentang jeruk, gitu? Dia cerita tentang pisang, dia cerita tentang anggur. Nah, kan kita ketemu saya tanya, mana karim-kariman yang jeruk? Yang mana ya? Loh, yang anggur mana? Loh, yang mana anggur ya? Kan ada itu kan? Dia cerita tentang wujudnya Allah, itu kan? Dia cerita tentang wujudnya Nabi Muhammad, wujudnya Muhammad, kan? Nah, ketika praktek, kau saksikan yang mana wujudnya Allah, yang mana wujudnya Muhammad, kok gak ngerti kan aneh tuh. Sama halnya kau cerita jeruk, pisang, kelengkeng, anggur. Nah saya tanya, Pak Karim-Kariman, mana yang jeruk? Kok gak ngerti loh, aneh, iya gak? Yang mana kau saksikan dalam syahadat Allah yang mana? Kok gak ngerti? Nabi Muhammad yang mana? Kan sama seperti yang mana pisang? Kok gak ngerti loh, kan aneh. Ya kan? Betul. Yang mana jeruk gak ngerti? Kok tolak lolak kan? Oh, berarti cerita Karim-Kariman. Wah, Karim. Kalau Karim asli itu. Ada ya? Di mana-mana seperti itu ya. Ada Buya Ardi, cerita wujudnya Allah. Kayak jelas sekali ya. Jelimet itu, detail itu. Nah, prakteknya di mana wujudnya Allah disaksikan? Kok gak ngerti kan aneh? Pada cara menjelaskan sudah, dalilnya, betul ya, rinci gitu, kitab-kitabnya dan sebagainya. Nah, ketika ditanya, Buya Ardi, yang mana jeruk itu? Kok gak ngerti? Dia cerita Allah ya, wujudnya Allah. Terus saya tanya, yang mana wujudnya Allah itu? Kok gak ngerti itu? Kan aneh. Yang mana wujudnya Muhammad? Kok gak ngerti? Padahal vulgar ya. Jika kau ketemu wujudnya Allah dan ketemu wujudnya Muhammad, kau bisa bersaksi dalam syahadat, bukan gitu? Betul. Dia cerita wujudnya Allah, cerita wujudnya Muhammad. Tapi syahadatnya cuma asyhadu alla ilaha illallah. Lalu macam apa ini, Pak? Caranya sudah menerangkan detail. Ini ya kalau cocoknya orang yang nggak masuk akal gitu ya.
Hanya kayak onta berbekal cuman gendong kita aja, nggak ngerti isinya ya. Logis ya dia? Logis. Dia cita wujudnya Allah. Di banyak ceramah-ceramah di itu. Jelima itu pakai papan tulis, gitu. Oh gitu yang like, yang lihat itu banyak ya. Goblok-goblok apa itu. Seneng nggak? Seneng digoblokin, seneng nggak? Kenapa prakteknya jadi mengucapkan? Aneh. Ya, seperti itulah ya. Islam terlalu rusak ya. Ulama-ulama udah gak ada yang ngerti. Ya kan? Saya ngomong loh ya, kalau ada yang marah, ayo bikin video kan gitu. Kalau saya salah, terangkan saya salah di mana. Dan kalau saya salah yang benar bagaimana. Ayo bikin video kayak ayo. Ayo rek, ulama-ulama donya rek, ben gak ngetuprus ya, muji orang ya. Saya cuma sendirian loh. Kalian kan banyak orang, geng-geng pun banyak orang. Saya cuma sendirian loh. Ayo diadu ilmiahnya loh. Saya cuma sendirian loh ya. Saya goblok-goblokin kamu loh. Masa kamu diam gak punya harga diri itu kan? 2 tahun lebih loh kamu tak goblok-goblokin. Kecuali 2 hari gitu. Panji Gumilang kan diproses betul kan deh? Betul. Yang lain diproses loh. Saya terang-terangan loh goblok-goblok ulama. Ulama dunia ya, ulama goblok-goblok ya. Ulama Kiai Ustadz Gus Boy Habib tolol-tolol ya, ulama dunia ya. Gak jelas itu ya. Mengajarkan A tapi gak ngerti A nih. Kayak kontradiktif ya. Makanya ya, sesuai dengan judul ya. Apapun kau belajar agama ya, harus dengan nalar ilmiah dan nalar amalia. Gimana masuk akal menurutmu dan bagaimana caramu bisa mempraktekkan untuk membuktikan. Kau sholat, tahunya kan sholat begini tuh gak? Betul. Tapi di dalam sholat kan ada aqimus sholati dzikri. Dan harusnya as-sholatu as-sholatu mi'rajul mu'minin. Kau bisa mengingat Allah dalam sholat. Apanya Allah kau ingatkan kok bingung, kan aneh. Berarti kau gak kenal siapa kau sembah. Dan kau gak bisa mi'raj, berarti kan kau gak ada naik dimensinya, kau gak bisa menghadap Allah. Loh gitu kok mau teruskan, berarti kan kamu sholatmu ya prakteknya salah. Loh. Sudah praktek ya, tapi salah. Dan kalau kau praktek sholat tapi nggak nyambung atau lalai, diancam dengan neraka. Nah, nggak ada yang menjawab bagaimana cara mengingat Allah yang laisa kamislihi syai'un, atau ya aku Allah tidak serupa apapun siapapun dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk aku seperti apa. Itu yang mau kau ingat. Ya? Itu yang mau kau angan-angan. Jelas-jelas tidak bisa kau angan-angan, kau bayangkan. Tapi mau kau angan-angan. Iya. Itu Quran ya, ayat ya. Itu yang mau kau sembah. Kau nyembah nama apa kau nyembah Allah? Karena nama itu cuma A-L-L-A-H, betul nggak? A-L-L-A-H cuma nama huruf ya, nggak jauh beda dengan S-E-T-A-N itu setan. Oh cuma huruf gitu. Harusnya kau kenal di mana yang punya nama Allah tadi, yang mana yang punya nama setan itu, biar kau nggak terjebak ya. Kamu tak tanya bedanya apa? Dul kami sama dul gembuk tetangga saya. Karo, ya kan lo? Iya. Kamu kan tahu cuma nama tok, kenal sifatnya nggak? Nggak tahu, wujudnya nggak tahu, apa nggak tahu. Lantas nggak ada kemana dul kami sama dul gembuk? Kan karo, betul nggak? Kau nyembah Allah nggak kenal ya? Kamu musuh setan nggak kenal lo. Aduh. Goblok apa tolol? Oh, ajaran ulama-ulama gendeng-gendeng itu. Ulama-ulama yang ngajar itu gendeng-gendeng apa ya? Masih sakit-sakit keplak indah sih apa ya? Ya bukan? Ya. Dakwah saya sama sekali nggak ada yang bantah, kan aneh. Dakwah saya manis ya? Enggak. Sopan enggak? Enggak. Rendah hati enggak? Enggak. Jegelin enggak? Iya.
Tapi nggak ada yang bantah kan aneh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.